pastinya setelah 4 tahun setengah Pak Arief ini dulu kan dia memang aktif Blora, tapi sebelum masuk di dalam pastinya kan pandangannya berbeda ketika sudah di dalam Blora sendiri. Nah, sekarang ini pandangan Pak Arief di Blora sendiri sebenarnya potensi-potensi yang luar biasa untuk memajukan Blora itu apa aja sih Pak? Dan selama ini yang membuat mungkin belum memaksimalkan potensi apa aja sih Pak? Ayo kita bareng-bareng, kalau nanti bersatu bupati, wakil bupati, pimpinan DPR, ketua DPR, wakil ketua, komisi-komisi yang ada, kita bareng-bareng ke kementerian menyampaikan ini loh fakta yang ada soal pertaniannya kendalanya gini, soal nanti peternakannya begini, soal pariwisatanya kita ke Kementerian Pariwisata seperti ini. Jadi menurut saya problem yang ada di Blora tidak bisa kita atasi hanya di lokal, tapi kita harus bersama-sama jaringan yang ada selama ini kita kunjungi, kita masuk anak-anak muda yang kreatif yang di luar kota, ayolah kita bareng-bareng menata Blora yang lebih baik. Kalau dalam orkestra ini kan bupati sebagai dirijen ini kan harus mampu kolaborasi, ada yang main sana, ada yang bagian sana, tapi kan kalau irama ini bisa kita satukan dalam sebuah melodi, tentunya akan indah, akan kompak gitu. Tidak bisa kita hanya ego sebagai seorang bupati, itu enggak. Kita harus mendengar bukan dari kepala desa, tokoh-tokoh, mau diapakan Blora kita. Kota kelahiran ibarat ibu kandung, ketika berjauhan senantiasa dirindukan. Terkadang karena harus menuntut ilmu atau mencari pekerjaan, terpaksa harus ditinggalkan. Namun tak bisa dipungkiri jika harus memilih untuk pergi dan tetap tinggal. Dengan bekal cukup ilmu maupun harta benda dan juga pengalaman, siapapun tidak akan rela untuk pergi menetap. Sebab itulah tak jarang ketika telah sukses kota orang, siapa saja akan kembali pulang dari perantauan. Terlebih jika ada panggilan untuk pengabdian membangun kota kelahiran. Dia adalah salah satunya Haji Arief Rohman MSI yang memilih pula menunaikan panggilan pengabdian untuk membangun kota kelahiran. Akhirnya menjadi wakil Bupati Blora yang kala itu masih sangat muda usianya. Saya Rohman Widodo sejam ke depan akan memandu Anda untuk berbincang dengannya tentang pengabdiannya selama 4,5 tahun di Kabupaten Blora, juga tentang jabatannya yang kini hampir purna. Namun digelombang dukungan masyarakat mengajukannya untuk tampil di ajang pilkada sebagai calon Bupati Blora. Jangan yang diharapkan akan bisa menjadi motivasi sekaligus inspirasi dan teladanan untuk kita semua. Akhirnya 34 tahun. Masya Allah. Masih Ada Roman Wakil Bupati. Oh iya Pak. Mewakili Pak Bupati. Terima kasih. Pak Direktur. Akhirnya setelah 34 tahun. Warga Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora sangat antusias dan senang setelah pertanggal 1 Maret 2020 PT Kereta Api Indonesia kembali mengaktifkan Stasiun Wadu. Sebagai wujud pengaktifan kembali Stasiun Wadu, Wakil Bupati Haji Arief Rohman MSI bersama Kepala Stasiun Wadu memberangkatkan kereta api Blora Jaya secara bersama-sama untuk pertama kalinya. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Blora, khususnya yang ada di Blora Selatan, hari ini kita berada di Medhalem. Ini kita di lokasi rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Medhalem, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora dengan Luwi Haji, di ujung sana. Ini Kecamatan Ngerau. Nah, ini mimpinya udah lama, jadi sejak awal periode 2016 kita sudah punya mimpi ini. Alhamdulillah ini bisa terwujud.
sesuai dengan tema yang kita jadwalkan pada siang hari ini, yaitu Gelora Membangun Blora. Inspirasi pengabdian membangun kota kelahiran. Tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Haji Arif Rahman, Mas, MSI. Mas saja biar akrab. Oh ya, Mas. Biar akrab dipanggil Mas Arif ya. Ya, beliau adalah Wakil Bupati Blora. Pak, gimana kabarnya, Pak Arif? Sehat? Mas. Jadi Mas Wid ini juga putra asli Blora. Asli Blora, yang ya. berkarir di Jakarta. Ini sangat luar biasa. Punya ide untuk ya diskusi pagi hari ini. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama, Pak. Ya. Sama-sama. Iya. Ya. Baik, Pak. Kita mungkin langsung saja ya ke topik pembicaraan kali ini. Pak Arif ya, terkait dengan tadi inspirasi pengabdian membangun kota kelahiran. Pak Arif ini yang saya tahu dari berbagai media, Pak. Saya searching dulu, Pak. Dulu ternyata juga sempat berkarir di Jakarta, Pak ya. Sempat di Jakarta dan beliau bahkan sudah cukup cemerlang juga waktu itu, Pak ya, karirnya di Jakarta. Namun pada tahun 2016 waktu itu ya, ternyata beliau ada panggilan untuk mengabdi di kota kelahiran, yaitu Kota Blora, Kabupaten Blora. Yang ingin saya tanyakan, Pak, ini pastinya akan menjadi inspirasi juga teman-teman semuanya yang berkarir di luar kota. Ya. Tapi harus kembali lagi untuk mengabdi di kota kelahirannya. Dulu sebenarnya pertimbangannya itu apa sih, Pak? Kok Pak Arif udah berkarir di Jakarta, udah bagus gitu, malah balik lagi ke Blora gitu, Pak. Padahal orang-orang dari sana itu banyak berbondong-bondong ke Jakarta untuk memiliki karir yang bagus. Terima kasih Mas Wid ya. Ya. Jadi bagi saya pengabdian itu bisa dilakukan di mana saja. Jadi kalau boleh sedikit cerita, jadi saya itu dulu terus terang orang kampung ya, dari desa. Saya setelah dari Blora menamatkan SMA di Blora, SMA 1, terus kemudian pesantren juga di Pondok Pesantren Ulum. Saya terus hijrah ke Jombang, kuliah di Jombang di Universitas Darul Ulum. Nah, setelah itu saya sempat setelah kuliah itu sebentar di Lamongan, di Sunan Derajat itu, di Pondok Sunan Derajat, setahun di sana lah, di Pondok Pak Ki Gofur itu. Nah, setelah itu saya niat ke Jakarta itu dulu kuliah sebenarnya, jadi kuliah di UI, ngambil FISIP waktu itu. Jadi setelah kuliah, sambil magang belajar waktu itu saya ada 2 orang, saya ikut namanya Pak Hasim Karim Gus Aing, itu adiknya Gus Dur. Jadi beliau di PRRI, saya di asisten beliau, dan juga Mas Helmi Faisal itu sekjen PBNU sekarang. Itu saya ikut beliau sambil kuliahnya kebetulan sore ya, pagi saya di DPR. Setelah itu, setelah periode selesai, saya diajak Pak Helmi jadi staf khusus di Menteri PDD waktu itu. Nah, jadi 5 tahun di staf di DPR, 5 tahun di kementerian. Nah, setelah itu dapat penugasan. Jadi saya ditugasi sama NU sama PKB waktu itu untuk pulang ke Semarang, waktu itu DPR di Jawa Tengah. Di sana setahun, terus kemudian setahun di sana dapat penugasan lagi untuk pulang kampung di mana, di Blora, untuk jadi wakil bupati. Memang kita niatannya bagaimana pulang kampung ini, karena kita tahu bahwa kondisi Blora ini angka kemiskinannya masih rendah, terus kemudian hal-hal yang lain yang perlu inovasi-inovasi. Sehingga saya terpanggil ketika memang dari masyarakat Blora, tokoh-tokoh menghendaki saya untuk kembali ke Blora. Kita niat memang untuk bagaimana membangun kampung halaman. Jadi, dan ini sudah berjalan 4,5 tahun menjadi wakil bupati, dan ini dapat tugas lagi dari partai, beberapa partai, dan juga dari NU untuk saya mencalonkan diri menjadi bupati Blora. Ini semuanya memang karena itu tadi, kita mengalir saja soal amanah jabatan ini kan. Kadang kalau kita kejar juga nggak bisa, tapi kalau kita kadang ya nyari gitu loh. Ini konteksnya saya konteksnya itu. Jadi kalau memang tokoh-tokoh, kiai,
guru-guru saya, orang tua saya juga, keluarga saya menghendaki itu ya, ini kita ke Blora ini dalam rangka untuk bangun kampung halaman. Terus sekelumit perjalanan. Jadi Perjalanan, iya. itu Mas. Iya. Kalau dulu gimana itu Pak? Istri sendiri Pak, kan terjun ke politik itu nggak semuanya juga kan, pasangan kayak itu kan harus sesuai juga. Dulu seperti apa Pak? Jadi, apa memang istri dari awal belum menikah sudah support ya, Pak Arief juga? saya jelaskan loh, Iya, saya ini mulai kuliah sudah ngambil fisik, S2 juga ngambil politik. iya, iya. Jadi ranah pengabdian kita ini lewatnya politik. Jadi kita bisa di mana aja untuk para generasi muda, bisa di politik, bisa di bisnis, bisa di pendidikan, bisa di sektor-sektor yang lain. Nah kebetulan saya ini kok memang jurusannya itu politik, jadi saya pahamkan ke keluarga, ke istri, dan juga ke orang tua saya bahwa medan perjuangan kita memang lewat politik. Karena politik itu akan bisa merubah keadaan. Jadi untuk para pemirsa sekalian bahwa kita nggak boleh alergi dengan politik. Karena dengan politik, dengan kebijakan itu kita bisa merubah keadaan. Dengan sebuah kebijakan yang baik tentunya akan berimbas pada sesuatu yang baik. Kan udah 5 tahun ini Pak ya, udah 4,5 tahun ya. Selesai bulan Februari. Pastinya setelah 4,5 tahun Pak Arief ini dulu kan dia memang asli Blora, tapi sebelum masuk di dalam pastinya kan pandangannya berbeda ketika sudah di dalam Blora sendiri. Nah, sekarang ini pandangan Pak Arief di Blora sendiri sebenarnya potensi-potensi yang luar biasa bisa memajukan Blora itu apa aja sih Pak? Dan selama ini yang membuat mungkin belum maksimal memaksimalkan potensi itu apa aja sih Pak? Jadi gini, kalau bicara potensi sebenarnya kota kita Blora ini sangat berpotensi. Di Blora ini kondisi apa ya alamnya, emang separuh wilayah kita itu hutan. Punyanya perhutani itu hampir 48%. Tapi justru itu harus kita jadikan sebagai modal untuk ke depan bagaimana potensi yang ada ini bisa kita gali. Bicara soal Cepu, terkenal sebagai kota minyak. Cepu itu banyak yang nggak tahu bahwa Cepu itu kecamatannya Blora, jadi kita lebih terkenal Cepu daripada Blora, padahal Cepu ini adalah bagian kecamatan dari Kabupaten Blora. Jadi misalnya ada di Cepu ini ada pengolahan minyak, gas, terus kemudian ada sekolah tinggi migas, ada Pusdiklat migas dan yang lain-lainnya. Jadi memang kalau dari sisi kemiskinan kita masih zona merah. Dan ini menjadi PR kita. Dan kalau bicara PR utama di Blora itu sebenarnya ada dua hal kalau kita tanya hari ini ya. Kita ini infrastrukturnya memang masih butuh. Kondisi jalan rusak dan sebagainya itu kita akui 60% lah jalan Blora ini rusak, terus kemudian kebutuhan air bersih. Makanya ke depan kita memang fokus bagaimana soal infrastruktur ini harus kita bangun karena ini menjadi modal untuk sektor yang lainnya, termasuk sektor pariwisata. Jadi kemarin beberapa hal yang sudah kita lakukan bahwa untuk ke Blora ini Blora itu mana sih? Nah, makanya kita akses, kita lobby ke Kementerian Perhubungan dan yang lainnya. Akhirnya bandara nanti akan ada di Cepu. Ketika ada bandara, orang mau datang ke Blora, ke Cepu, karena potensinya di sana kayak hotel-hotelnya itu di bintang 5, bintang 4 sudah ada. Nanti kita perlu tata dengan modal ada bandara, terus kemudian beberapa sektor yang lain sudah kita tata dengan perbatasan dengan Bojonegoro. Kita bisa dibantu oleh Bupati Bojonegoro Bu Ana untuk jembatan itu nanti menghubungkan antar kabupaten, terus kemudian kita juga jalur-jalur transportasi, kereta api dan sebagainya kita coba akan tata. Jadi Blora ini nek wong Jawa arane iku pagak. Jadi ora terlalu jadi jaraknya ini jadi harus ditempuh dengan kereta, dengan jalan darat. Nah, ini kalau nanti ke depan ada bandara kita yakin akan ada investor yang masuk ke Blora tertarik untuk karena potensi wisatanya, potensi sektor budaya, senian, kuliner, termasuk sektor pertanian, peternakannya, Blora ini sebagai
populasi sapi yang terbesar di Jawa Tengah itu adanya di Blora. Di Blora, ya? Jadi ke depan kita mimpi punya RPH, terus kemudian nanti kita bisa produksi yang selama ini dibawa keluar, bisa kita olah di dalam. Di dalam. Kalau nggak salah ini kelor juga itu Pak ya? Iya, ada kelor, ada yang lain-lain. Jadi bicara potensi yang ada ini sebenarnya luar biasa. Tinggal sekarang memang harus semua stakeholder untuk masuk, termasuk orang-orang Blora yang sukses di luar, filantropi ini harus masuk juga. Bagaimana peduli dengan kampung halaman. Karena yang problem yang kita hadapi sudah banyak. Tentunya kalau kita sesarangan bareng-bareng membangun Blora ini, kita yakin bisa bersinergi, berkolaborasi ini, Blora ke depan akan lebih maju. Kita tidak menafikan Pak, pemimpin ini sangat mempengaruhi nanti ke depannya seperti apa Kabupaten Blora, gitu. Dan idealnya seorang pemimpin itu kan ya mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang bagus, yang kuat itu kan, untuk benar-benar selain memahami persoalan, memang juga bisa menjadi terobosan solusi juga dari persoalan Blora. Nah, ini kalau berbicara tentang kapabilitas, Pak, kita kan orang belum semuanya kenal Pak Arif, Pak, gitu kan. Jadi mungkin boleh diceritakan, Pak, kira-kira apa sih yang membuat para warga Blora, ya, Kabupaten Blora itu harus memilih Pak Arif gitu kalau disuruh kampanye? Gitu. Belum saja kampanye. Belum saja kampanye. Jadi gini, jadi bahwasanya membangun Blora ini kita tidak bisa sendirian. Iya. Jadi harus melibatkan semua stakeholder yang ada untuk kita urai lah persoalan yang ada di Blora ini apa. Saya sendiri kalau sendiri juga nggak bisa. Tapi berdasarkan pengalaman yang ada ketika saya bekerja di DPR, bekerja di kementerian, yang pasti Bupati ini harus jadi leader. Bagaimana mengkolaborasi semua potensi ini. Ada unsur yang namanya Forkopimda, itu ada Bupati, Wakil Bupati, nanti sudah ada Kapolres, Dandim, dan sebagainya. Unsurnya harus diajak bareng-bareng. Ada juga sinergi antara eksekutif sama legislatif. Bagaimana antara komunikasi antara Bupati, Wakil Bupati dengan DPRD ini harus menyatu. Karena DPRD kan menjadi wakil dari masyarakat yang sudah memilih. Dan juga mungkin kepala desa dan sebagainya. Ini kan harus kita rangkai semua agar potensi yang ada ini bisa kita sesarengan untuk bangun Blora ini. Jadi kira-kira inilah bahwasanya ini kita sekarang ngelis problem yang kita hadapi itu ini. Yang kita harus selesaikan ini. Tentunya kita ngajak semua stakeholder itu, karena kalau kita hanya mengandalkan potensi APBD kabupaten tentunya berat mengatasi ini. Kita makanya partai-partai yang kita ajak ini kan PDIP punya presiden, punya gubernur, punya jaringan menteri. Nah ini kita harapkan kan nanti kita sampaikan ke beliau-beliau bahwa ini loh problem yang kita hadapi untuk menyelesaikan ini, soal kemiskinan, soal pengangguran, soal yang lainnya, infrastruktur dan yang lainnya ini harusnya seperti ini. Nah, makanya kita punya jaringan di Jakarta, orang-orang Blora top. Ada yang jadi Kabaharka, Pak Agus Andrianto itu orang Blora, terus kemudian dari kementerian banyak. Nah, ini harus kita rangkai. Istilahnya nantinya harus berkolaborasi. Jadi kalau perlu nanti eksekutif, legislatif bareng-bareng kita ke kementerian. Oh ini loh persoalan taruhlah di Blora para pemuda ini pengen olahraga dimajukan, ada sepak bola dan sebagainya. Kita perlu stadion, perlu gor dan sebagainya. Kalau hanya berkutat dari APBD saya kira nggak bisa. Kita harus lobby ke kementerian. Oh ini loh caranya. Tapi kan harus bareng-bareng, tidak bisa hanya sendiri. Jadi jaringan-jaringan yang ada di DPR itu komisinya ada sekian komisi, di kementerian sekian kementerian. Ayo kita bareng-bareng. Kalau nanti bersatu, bupati, wakil bupati, pimpinan DPR, ketua DPR, wakil ketua, komisi-komisi yang ada, kita bareng-bareng ke kementerian menyampaikan ini loh fakta yang ada soal pertaniannya, kendalanya gini, soal nanti peternakannya begini, soal pariwisatanya kita ke Kementerian Pariwisata seperti ini. Jadi menurut saya problem yang ada di Blora tidak bisa kita atasi hanya di lokal, tapi kita harus bersama-sama jaringan yang ada selama ini kita kunjungi, kita termasuk anak-anak muda yang kreatif yang di luar kota, ayolah kita bareng-bareng menata Blora yang lebih baik ini gimana. Seperti persoalan jalan, kira-kira
jalan yang rusak selama ini sekitar 60%, 65% itu penyelesaiannya gimana? Itu kan butuh anggaran 500 sampai 1 triliun mungkin. Itu cara dapatnya gimana? Nah, kita harus, kalau perlu, kalau memang ada skema pembiayaan di Kementerian Keuangan atau yang lain, kita utang, nggak masalah. Yang penting ketika nanti itu untuk Blora dibangun, sarana infrastrukturnya bagus, nanti air bersihnya juga tercukupi, investor mau datang. Investor datang pun harus kita kasih kemudahan. Makanya saya usul ada mall pelayanan publik. Itu bagaimana seluruh perizinan yang ada ini jadi satu, biar orang datang ini kita manjakan, kita muliakan. Oh ini loh, kondisi Blora, ini potensinya ini. Ayo monggo berinvestasi. Tapi ini investor ini harus kita berikan kemudahan-kemudahan biar nggak kapok. Waduh, apa investasi nang Blora itu ribet. Gini ya. Jadi saya kira pengalaman saya di DPR ketika itu dulu saya sempat mendampingi di Komisi 5. Itu kan bidang infrastruktur, perhubungan dan yang lainnya. Jaringan-jaringan masih ada. Kementerian daerah tertinggal kita pengalaman bagaimana daerah-daerah yang tertinggal itu menjadi daerah maju. Kalau ukurannya Blora sih ya nggak tertinggal ya, sedengan lah. Tapi kan ini kita punya PR, ini harus diurai satu-satu. Itu harus membutuhkan leadership dalam rangka untuk mengkolaborasi potensi yang ada ini. Jadi gimana DPRD-nya, oh gimana Forkopimdanya, oh gimana medianya, gimana nanti termasuk teman-teman LSM. Baru kita ajak bareng-bareng biar kesannya LSM ganggu itu justru nanti kita berdayakan. Oh ini loh LSM, kamu NGO, kamu harus ikut mengawasi pemerintah, tapi kamu ini program-program yang kita kerjasamakan. Media, kamu harus memberitakan yang baik-baik. Ini kan Blora ini punya potensi, tolong jangan jeleknya aja yang diekspos, tapi yang baik-baik gimana? Oh nanti perkumpulan warga yang ada di Surabaya, di Jakarta, Semarang, Jogja, Solo dan sebagainya, kota-kota besar yang ada potensi orang Blora, kita datangi, ayo bareng-bareng. Kalau perlu nanti kita kumpulkan, ini perlu ini investasi ini, ayo siapa yang punya jaringan untuk masuk ke Blora. Nah, itulah. Jadi fungsi leadership kepemimpinan dalam rangka menyatukan potensi-potensi yang ada ini, kalau bisa kita kolaborasi, kita sesarengan. Makanya tagline kita sesarengan daun Blora itu karena tahu bahwa gotong royong itu penting. Gotong royong bersatu. Selama ini yang ada potensi-potensi ini nggak kita optimalkan itu sangat eman. Makanya kita ingin mengajak semua pihak untuk bagaimana bareng-bareng bangun Blora, termasuk partai-partai, ormas-ormas, semua kekuatan ini kita ajak untuk menyelesaikan PR yang ada. Jadi kalau konsep kita kan bagaimana seorang pemimpin itu bisa melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat yang dipimpinnya, untuk masyarakat. Dalilnya itu tasarruful imam ala ru'yah manutun bil maslahat. Bagaimana kebijakan seorang pemimpin ini memberikan kemanfaatan, kemaslahatan untuk masyarakat yang dipimpin. Itu niatan awal kita. Dan kita juga ingin khairun nas yang faum linnas, bagaimana sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, untuk masyarakat. Tentunya dengan satunya buyut rukunnya semua ini, kita yakin cita-cita kita untuk memajukan Blora yang lebih baik, ini akan bisa kita capai bersama-sama. Apalah artinya saya seorang Adi Rohman kalau tidak didukung oleh semua stakeholder kekuatan yang ada, akademisi, profesor-profesor yang dari Blora itu banyak. Itu kalau diajak bangun Blora saya kira sangat luar biasa. Ada yang di UGM, ada yang di UIN sini, ada yang di UI, ada yang di Undip, ada yang di UNS. Perguruan tinggi itu orang Blora itu banyak. Nah, itu kalau kita ajak, ayo monggo bareng-bareng bagaimana Blora dibangun itu, saya kira kekuatan yang dahsyat. Jadi tadi kuncinya adalah membangun bersama. Iya, bersama. Sarengan membangun Blora. Itu yang menjadi tagline teman-teman semuanya. Jadi kita tidak mengandalkan hanya satu orang dari bupatinya, tapi merangkul semuanya bareng-bareng. Ayo dari semuanya. Kalau dalam orkestra ini kan bupati sebagai dirijen ini kan harus mampu mengkolaborasi, ada yang main sana, ada yang bagian sana, tapi kan kalau irama ini bisa kita satukan dalam sebuah melodi, tentunya akan indah, akan kompak gitu. Nggak bisa kita hanya ego sebagai seorang bupati, saya itu enggak. Jadi kita harus mendengar masukan dari kepala desa, tokoh-tokoh,
mau diapakan Blora kita ini, ayo. Dan tadi juga Pak Arif punya pengalaman banyak juga di situ, Pak. Iya. Jelajah itu juga bisa menjadi bekal untuk menjadi Iya. legend ya, Pak. Iya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah.